Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Sari, NIM 210409502015, kelas 21C PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik. 1. Karakteristik pembelajaran tematik. Membicarakan pembelajaran tematik akan sedikit menyinggung pembelajaran terpadu. Titik ini disebabkan menurut Fogarty, pembelajaran tematik merupakan salah satu bentuk pembelajaran terpadu. Model tematik adalah pembelajaran terpadu yang mengikat semua materi belajar dalam suatu tema. Melalui tema yang telah ditetapkan, diharapkan akan membantu anak untuk memperoleh sejumlah pengetahuan, mengembang sikap dan mengasah keterampilan dari berbagai materi yang terdapat dalam kegiatan belajar. Dengan kata lain, pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan tema menjadi lebih efektif dan efisien. Pengembangan diri anak di samping memiliki karakteristik umum sebagai salah satu model pembelajaran terpadu, pembelajaran tematik memiliki karakteristik khusus antara lain: 1. Belajar sambil bermain. 2. Berpusat pada anak. 3. Memberi pengalaman langsung melalui berbagai aktivitas dan kegiatan belajar dan bermain. 4. Menanamkan konsep materi belajar melalui kegiatan yang dilakukan anak. Dan 5. Melakukan aktivitas dalam kegiatan yang utuh dan menyeluruh (kontekstual) yang ditandai dengan adanya payung atau judul kegiatan. Membangun sikap kolaboratif. Hasil pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat anak, komandan bersifat fleksibel. Karakteristik pembelajaran tematik mendatangkan berbagai keuntungan dalam pembelajaran, antara lain: mudah memutuskan perhatian, pemahaman materi mendalam dan berkesan, kompetensi berbahasa lebih baik, bermanfaat dan bermakna, bergairah dan bersemangat, efektif dan efisien, mengembangkan mental, emosional dan fisik terpadu, dan mengembangkan budi pekerti. Pembelajaran tematik memiliki keuntungan bagi guru dan anak. Keuntungan pembelajaran tematik bagi guru antara lain: A. Tersedia waktu lebih banyak untuk pembelajaran. Materi bisa disusun secara runtut dan saling terkait. Kegiatan dapat dilanjutkan sepanjang hari mencakup berbagai materi. B. Hubungan antar materi dan topik dapat dipahami secara logis dan alami. C. Dapat ditunjukkan bahwa belajar merupakan kegiatan yang kontinu, tidak terbatas pada buku paket, jam belajar, atau bahkan tidak terbatas dengan 4 dinding kelas. Guru pada membantu anak memperluas kesempatan belajar ke berbagai aspek kehidupan. D. Guru bebas membantu anak melihat masalah, situasi atau topik dari berbagai sudut pandang sesuai dengan arah minat anak, kesanggupan anak. E. Pembangunan terfasilitasi. Penekanan pada kompetensi bisa dikurangi dan diganti dengan kerjasama dan kolaborasi. Colin dan Dixon menjelaskan pada tahap pelaksanaan pembelajaran tematik ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu: A. Yakinkan anak bahwa dia bisa melakukan kegiatan yang akan dilakukan. B. Tunjukkan contoh karya yang akan dibuat dan anak boleh berkreasi sesuai keinginannya, misalnya memberi warna atas karyanya. C. Sediakan waktu untuk memperoleh informasi yang lain untuk menambah informasi tentang objek dan buku atau internet. D. Tambahkan informasi baru ke dalam kategori. Perbaiki konsep-konsep yang salah. E. Sertakan aktivitas individual, berpasangan, kelompok kecil, dan aktivitas seluruh kelas. F. Promosikan kesempatan kolaborasi, membuat pilihan dan keras ikan yang format-format yang bervariasi. G. Berikan bimbingan dan pelatihan mini, misalnya kegiatan di dapur sesuai dengan kebutuhan. H. Dorong pembelajaran yang
tidak direncanakan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan dan penemuan-penemuan muncul berbagai hasil mendalami suatu topik. Pelihara iklim Inukiri yang mencakup penyelidikan, kemah, pengumpulan data, pengumpulan informasi, memecahkan masalah, merevisi dan berpikir ulang. A. Pemetaan kompetensi dasar. B. Penyusunan silabus. C. Penyusunan rencana pembelajaran. D. Pengaturan jadwal kegiatan belajar. B. Konsep dan karakteristik pembelajaran sentra. 1. Karakteristik. Pembelajaran sentra adalah salah satu konsep yang berkaitan dengan pembelajaran di PAUD. Pembelajaran sentra merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menjadi konteks pembelajaran sebagai suatu yang penting dengan pembelajaran kegiatan belajar dilakukan dalam konteks dan langsung berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 2. Penentuan sentra. Pembelajaran sentra dapat dikembangkan dengan menggunakan berbagai cara. Pembelajaran sentra dapat dikembangkan dengan mengacu pada materi belajar titik. Dengan cara ini akan diperoleh area, sudut, atau sentra belajar dengan menggunakan sebutan materi belajar sebagai matematika, budaya, agama, dan yang lainnya. 3. Peran dan tugas guru dalam pembelajaran sentra. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal yang perlu diperhatikan guru dalam mengembangkan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran sentra. Dari keseluruhan pengelolaan sentra yang telah dijelaskan di atas, pembelajaran sentra dapat dilakukan pada waktu-waktu berikut ini. A. Waktu berkumpul. B. Waktu berpindah. C. Makan bersama. D. Bermain bebas. E. Bersih-bersih. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.